Perkenalkan, nama saya Berlina Subagariang. Saya akan melakukan penyuluhan kesehatan pencegahan penularan COVID-19 kepada anak SMA. Salam sejahtera kepada kita semua. Hadirin yang saya hormati, anak-anak didik SMA. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan kemurahan-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Marilah kita mendengarkan apa itu COVID-19 dan bagaimana pencegahannya. COVID-19 muncul pertama sekali di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat, menyebar hampir ke semua negara, termasuk di Indonesia hanya dalam beberapa waktu ataupun beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Bisa terjadi dengan ringan ataupun parah. Adapun gejala-gejala virus corona yang terjadi yang bisa dilihat, yang pertama, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, diare, sakit kepala, hilang kemampuan untuk mengecap ataupun merasa, kemudian hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Kemudian ada ruam di dalam kulit. Untuk mendiagnosis virus COVID-19 ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tentunya harus dengan pemeriksaan laboratorium. Ada beberapa tes yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi. Kemudian rapid test antigen untuk mendeteksi protein yang ada di dalam bagian tertular virus. Kemudian ada swab test dan juga ada disebut dengan PCR seperti tadi swab test. Ini dilakukan melalui mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Saat ini yang sering dipakai adalah antigen dan PCR. Tapi bagi pasien yang dalam keadaan parah akan dilakukan rongsen dada untuk melihat keadaan paru-parunya ataupun cairan di dalam paru-paru. Cara penularan COVID-19 sangat mudah, yaitu dengan percikan ludah ataupun droplet. Jadi teman-teman yang sudah menderita COVID-19 ketika berbicara dengan orang yang tidak menderita COVID-19 akan dengan cepat menularkan. Kemudian ketika kita memegang benda-benda di sekitar kita yang sudah dipegang oleh penderita COVID-19 dan secara tidak sengaja kita menyentuh mulut, hidung, ataupun mata kita, itu berpeluang untuk menularkan COVID-19. Pengobatan COVID-19 bagi pasien yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan biasanya hanya disuruh untuk isolasi mandiri di dalam rumah masing-masing. Artinya mereka harus melakukan protokol kesehatan, tidak keluar rumah, tetap memakai masker, dan tentunya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang bisa menaikkan imun tubuh mereka. Tetapi bagi pasien yang telah di tahap bergejala, bahkan sudah bergejala berat, biasanya harus dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk melakukan isolasi ataupun karantina sampai dilakukan tes berulang membuktikan bahwa dia telah negatif dan dia akan bisa kembali pulang ke rumah meninggalkan rumah sakit. Tentunya dengan memberikan obat-obat oleh dokter dan juga perawatan sesuai dengan gejala yang dialami dia. Pencegahan virus corona bisa kita lakukan yang pertama dengan melakukan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak, keempat, menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas.
Yang kedua, bisa dilakukan dengan pola hidup sehat, contohnya menjaga kesehatan, kebugaran, agar stamina tubuh tetap prima. Dengan sistem imunitas, kekebalan tubuh meningkat. Artinya kita bisa mengkonsumsi buah-buahan, memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian menjaga stres, rajin olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir saat ini adalah kita harus ikut vaksin, karena vaksin ini bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksin juga bertujuan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi bagi teman-teman harus mau vaksin, jangan pernah lupa untuk vaksin, karena banyak sekarang masyarakat yang tidak mau vaksin karena ketakutan terjadi sesuatu hal buruk, padahal vaksin itu bisa membantu kita untuk membentuk kekebalan tubuh kita. Kira-kira itu yang bisa jelaskan tentang COVID-19 dan penularannya dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Semoga bermanfaat. Salam.